الحمد لله الواحد القهار الحليم كريم الستار وربك يخلق ما يشاء ويختار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار. وقال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله لعلكم تفلحون. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah terlebih dulu kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah bil qaulil hamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat kita di dalam berislam, nikmat di dalam beriman, dan nikmat di dalam berihsan. Dan tak lupa kita bersolawat dan bersalam kepada junjungan Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, serta berpengharapan semoga kita menjadi umat Rasulullah Muhammad ila yaumil akhir. Dan saudaraku sekalian, marilah kita senantiasa memperbaiki iman dan takwa kita kepada Allah. Sebagaimana rutin para khatib menyampaikan bahwa kita hendaknya meningkatkan iman dan takwa kita. Hadirin sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu alhamdulillah Undip sudah menyelesaikan setahap demi setahap pemilihan rektor. Dan alhamdulillah proses-proses terakhir terpilih saudara kita, jamaah kita, Profesor Suharnomo yang sekarang menjadi dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis menjadi rektor. Dan semoga kita juga berharap ke depan akan bawa lebih baik Universitas Diponegoro, terutama kebangkitan Universitas Diponegoro di dalam mensyiarkan agama kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada saat yang sama sekarang ini banyak berjuta-juta manusia berada di Haramain, wabil khusus menuju ke Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Sebagaimana ayat yang sudah saya sampaikan tadi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidal fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Musim haji ini adalah beberapa bulan yang dimaklumi, dan barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu untuk mengerjakan haji, maka ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan, yakni rafas atau berkata-kata yang mesum atau merayu, atau cabul, dan berbuat fusuk atau fasik, berbuat rusak, sesuatu yang di luar batasan syariah. Juga dilarang untuk melakukan jidal, berbantah-bantahan, berdebat, dan berselisih dalam mengerjakan haji pada waktu itu. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Maka berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Jamaah Jumat rahimakumullah, haji menjadi impian kita semuanya. Karena haji merupakan rukun Islam yang kelima yang menjadi kewajiban bagi orang yang mampu.
sebagaimana ajaran yang diberikan oleh Rasulullah bahwa haji itu adalah kita melakukan ziarah ke Makkah Al-Mukarramah, dan di situ kita tidak bisa lepas dengan kegiatan yang dinamakan wukuf. Mungkin di antara kita sebagian sudah melaksanakan umrah, demikian juga sudah melaksanakan haji. Tetapi bedanya tatkala umrah dan haji, di dalam haji kita melakukan wukuf di Arafah. Dalam pembelajaran yang saya dapatkan dari orang-orang tua kita, Al-Hajju Arafah, tidak ada haji kalau kita tidak melakukan wukuf di Arafah. Maka apa yang dilakukan tatkala kita wukuf di Arafah? Kalau kita biasa membaca Al-Quran, apabila kita ketemu tanda wakaf, maka kita akan berhenti sejenak. Berhenti di padang Arafah. Saya pernah bertanya, ngapain aja? Ya Ustaz, kamu boleh, mau zikir, mau ngaji, baca apapun boleh. Tetapi setidaknya luangkan waktumu walau sejenak untuk wakaf. Berhenti dari segala macam aktivitas, terutama aktivitas dunia. Kosongkan dirimu, yang ada adalah dirimu dan Allah. Dan semoga kita nanti diberi kesempatan untuk bisa melakukan wukuf di padang Arafah. Jamaah rahimakumullah, seperti kita ketahui bahwa Ka'bah yang ada di Masjidil Haram itu adalah dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Kalau kita pelajari di dalam sejarah, memang Ibrahim atau Abraham itu memiliki dua anak, yakni Ismail dan Ishak, yang lahir dari dua ibu yang berbeda. Ismail adalah anak dari Ibrahim melalui Hajar, dan Ishak sebagai anak Ibrahim melalui Sarah. Tapi kalau kita perhatikan, ada beberapa hal yang perlu kita kenali, bahwa ada yang namanya istilah agama yang berbasis pada sejarah Nabi Ibrahim. Karena kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim atau Abraham ini adalah tokoh sentral dari agama-agama Abrahamik, yakni agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Dan dia dianggap sebagai salah satu tokoh paling penting dalam sejarah agama dan merupakan leluhur spiritual bagi ketiga agama tersebut. Maka wajar kalau dikatakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai moyangnya para nabi, terutama ada nabi yang berbasis Abrahamik, yakni tiga agama tadi, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Dalam tradisi agama Yahudi, Ibrahim dianggap sebagai nenek moyang dan ayah iman bagi bangsa Israel, yang kemudian menjadi dasar agama Yahudi. Ibrahim diperlakukan sebagai tokoh sentral dalam sejarah kepercayaan dan tradisi Yahudi. Demikian juga dalam tradisi Kristen, ia dianggap sebagai tokoh iman yang memberikan teladan dalam hubungan manusia dengan Allah. Demikian juga dalam tradisi Islam, Ibrahim dianggap sebagai salah satu nabi, dianggap sebagai leluhur utama Muhammad Rasulullah SAW dan umat muslim. Makanya wajar kita senantiasa diajarkan untuk bersolawat dengan mengacu pada Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini adalah satu pelajaran yang diajarkan oleh para orang tua kita untuk senantiasa mengenal siapa nenek moyang kita, siapa leluhur dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan Jumat kali ini perkenankan saya menyampaikan beberapa hal tentang ibadah haji. Ada satu hal yang menarik tatkala kita tadi menyampaikan bahwa haji itu adalah Arafah, Al-Hajju Arafah. Kalau kita tidak melakukan wukuf di Arafah, maka kita belum melaksanakan haji. Tetapi ada hal penting yang perlu kita perhatikan,
Inti dari ibadah haji yang pertama itu adalah bagaimana kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Haji merupakan perintah langsung dari Allah kepada umat Islam. Sebagaimana tercantum dalam Quran, dengan melakukan ibadah haji, kita seorang muslim menunjukkan ketaatannya dan kepatuhannya kepada perintah Allah. Dan yang kedua, haji itu juga bisa merupakan simbol kesatuan umat Islam. Karena di situ merupakan perayaan yang mengumpulkan jutaan umat muslim seluruh dunia. Dan selama haji mereka mengenakan pakaian ihram yang seragam. Dan ini memperlihatkan persatuan dan kesatuan umat muslim tanpa memandang perbedaan ras, bahasa, status sosial, dan derajat pangkatnya. Yang ketiga, saudaraku sekalian, bahwa di dalam kita melakukan ibadah haji ada satu hal yang penting lagi, yakni pembersihan dan pengampunan dosa. Ibadah haji memberikan kesempatan bagi setiap muslim untuk membersihkan diri dari dosa dan memohon ampunan pada Allah. Dalam perjalanan haji, umat muslim melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, berdoa, bahkan berpuasa, dan melaksanakan ritual-ritual lain yang memfokuskan pada introspeksi diri, meningkatkan spiritual dan permohonan pengampunan. Dan dari ibadah haji ini kita bisa mengambil inti lagi yang keempat, yakni pembelajaran dan pengalaman spiritual. Mungkin bagi kita yang pernah berkunjung ke Haramain, berkunjung ke Madinah dan Makkatul Mukarramah, maka kita akan bisa merasakannya. Betapa ibadah haji itu memberikan kesempatan untuk belajar dan mengalami momen-momen spiritual yang mendalam. Selama haji, umat muslim terlibat dalam ritual-ritual yang mengingatkan mereka akan peristiwa-peristiwa sejarah dan teladan-teladan kehidupan yang penuh makna. Sebagaimana kisah Ibrahim dan Hajar, kita semuanya dapat merasakan kebersamaan dengan jutaan umat Islam yang lain dalam melakukan ibadah yang sama ini. Inti dari ibadah haji berikutnya adalah kita bisa mendapatkan ujian kesabaran dan ketahanan. Saudaraku sekalian, perjalanan haji seringkali melibatkan tantangan, baik itu fisik dan emosional. Para jamaah haji menghadapi kerumunan orang banyak, cuaca yang panas, perjalanan yang melelahkan, dan ujian lainnya. Dan dalam menghadapi ujian-ujian ini, mereka diajak untuk memperkuat ketahanan, kesabaran, dan ketekunan dalam ibadah mereka. Dan catatan saya yang terakhir menyatakan bahwa inti ibadah haji itu adalah pembaharuan dan perubahan pribadi kita. Ibadah haji memberikan kesempatan kepada kita sebagai umat Islam untuk merefleksikan diri, memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama, serta memperbaiki perilaku dan sikap hidup secara keseluruhan. Dan ibadah haji diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan pribadi dan moral spiritual sebagai muslim setelah kembalinya lagi. Jamaah Jumat rahimakumullah, dengan ibadah inilah kita bisa menghormati Allah, memperkuat iman kita, memperbaiki diri dan merasakan kesatuan dengan umat muslim. Dan ibadah haji bukan hanya tentang melakukan ritual-ritual fisik saja, namun juga tentang perubahan hati, kebersihan spiritual, dan diri kita. Saudaraku sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah, semoga apa yang saya sampaikan tadi membawa kita kepada cahaya kebenaran Islam dan menggetarkan hati kita untuk bisa ziarah ke Haramain, ziarah ke kota Madinah Al-Munawwarah dan Makkatul Mukarramah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah ala ihsani wa syukrullah ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amar wantahu amanaha wa'lamu anna Allah amarakum bil amri wa bada'an fihi bi nafsihi wa sanan bi malaihi wa bi malaikatihi wa bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Wardallahumma 'anil khulafatir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma balligh muradana li ziyaratil Makkahil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah. Allahumma balligh muradana ila ziyaratil Makkahil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah. Allahumma ij'alna min ahlil khair wa min ahlil Qur'an. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wahzul man dakhala muslimin wa dammir a'da'ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'annal bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'il fitnah wal mihani wa ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil baldanil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. La'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.